kita akan mengkaji fase-fase kehidupan dan model pendidikannya. Al-Quran menjelaskan setiap manusia di dalam rahim seorang ibu telah melalui mitsaqul fitri, perjanjian fitrah. Allah bertanya kepada bayi yang ada di dalam rahim, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, maka bayi menjawab dengan lisanul hal, bahasa hal, bukan lisanul maqal, bahasa lidah. Bala syahidna, sungguh kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Baik bayi itu anak dari seorang muslim ataupun anak dari seorang non-muslim, sama di dalam rahim melalui perjanjian fitrah. Ini dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Kemudian bayi itu lahir. Setelah lahir, Allah memberitahu bahwa anak ini telah diciptakan dalam keadaan fitrah. Jangan diganti fitrah itu. Ini dijelaskan di dalam surat Rum ayat 30. Fitratallah allati fataron nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang Allah telah menciptakan manusia di dalam fitrahnya. La tabdila li khalqillah. Sayogiannya jangan diganti fitrah itu. Nasih Ulwan menjelaskan yang dimaksud dengan fitrah, yaitu fitratut tauhid. Setiap anak yang lahir sudah siap untuk menyatakan bahwa Tuhan itu hanya satu. Fitrah akidah, iman billah. Anak sudah siap untuk berkeyakinan kuat, beriman pada Allah dan rukun-rukun iman yang lain. Fitrah al-mutahayyi'ah likubuliddin. Anak siap untuk menerima Islam sebagai agama. Dan yang keempatnya, fitrah as-shalah wal baro'ah. Anak diciptakan dalam keadaan suci seperti aslinya, belum ada apa-apa. Ini adalah yang dimaksud dengan fitrah. Karena itu, ketika sahabat diutus untuk berperang, mereka membunuh orang musyrik, termasuk yang dibunuh anak-anaknya. Rasulullah menegur, apakah kalian lebih baik dari anak-anak musyrik itu? Karena para sahabat, kalau orang tua mau musyrik,
berarti anaknya pun juga musyrik. Afala khiyarukum min auladil musyrikin, apakah kalian lebih baik dari anak-anak musyrik? Bukankah Allah telah menjelaskan fitratallah allati fataron nasa 'alaiha, bahwa anak diciptakan itu dalam keadaan fitrah. Ini dijelaskan juga oleh hadis Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Anak yang lahir dalam keadaan fitrah itu akan berkembang melewati fase-fase kehidupan, baik fisiknya maupun jiwanya. Perkembangan fisik dijelaskan Allah di dalam surat Rum ayat 54. Sementara perkembangan jiwa dijelaskan di dalam surat Al-Hajj ayat 5. Berkaitan dengan perkembangan fisik anak, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, pasal awal, maka anak itu akan berada pada fase dha'fin, lemah. Allah yang menciptakan kalian awal mula dalam keadaan dha'fin, lemah. Lemah yang ini adalah dha'fin an halil khosoh, lemah dalam keadaan khusus tertentu, ketika bayi, ketika kanak-kanak. Lalu dari fase ini maju, summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan, kemudian Allah menjadikan setelah lemah itu menjadi kuat. Ini fase kedua. Pada fase kedua maka fisiknya wusul ila syuhudil wujud, sampai kepada tahap serba siap, masanya badan kuat. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghantarkan lagi pada fase yang ketiga, summa ja'ala min ba'di quwwatin, kemudian Allah menjadikan setelah kuat itu dha'fan, lemah lagi, tapi lemah yang ini wasyaibatan, dicirian kuhuis dan beruban. Ini fase dha'fin, lemah, kuwatin, kuat, lalu fase ketiganya dha'fan wa syaibata, lemah beruban. Nah, pada fase lemah beruban ini adalah birruju ilal baqo, kembali kepada kekekalan. Kalau sudah lemah beruban, ini akan kekal seperti itu, tidak akan kembali lagi menjadi kuat. Lemah, kuat, lalu lemah beruban. Uban ciri lemah badan karena sudah rapuh, yang disebut dengan haram, kerapuhan fisik. Karena itu ada hadis Nabi, likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya, illa da'un wahid, kecuali satu penyakit yang tidak ada obatnya, al-haram, penyakit kerapuhan fisik. Tidak ada aki-aki nu indit ka dokter balik ngorak deui, itu tidak ada. Bako, kekal saja. Aki-aki selalu bako ke sana. Selanjutnya, perkembangan jiwa ini juga 3 fase.
nukhrijukum tifla, kami mengeluarkan kalian dengan jiwa kanak-kanak. Summa litablugu asyuddakum, lalu masuk fase kedua, dewasa, asyuddah. Wa minkum mayutawaffa, ini digaris bawahi, ada di antara kalian yang diwafatkan dalam keadaan muda belia. Lalu wa minkum mayuraddu ila ardalil umuri, di antara kalian ada yang dihantarkan sampai dengan umur yang ardal, umur yang aspalil umuri, umur yang hina. Jadi fase jiwa, tiflan kanak-kanak, asyuddah dewasa, lalu ardalil umur adalah lansia. Apa cirinya? Kalau fisik cirinya uban, tapi kalau jiwa cirinya Allah menjelaskan likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a, tidak tahu sesuatu setelah tahu sesuatu. Itu ciri jiwa. Kalau fisik uban, kalau jiwa tidak tahu setelah tahu. Jadi apa? Pikun, pelupa. Inilah yang disebut dengan khorob. Kalau fisik yang rapuh namanya haram. Kalau jiwa yang pelupa itu namanya khorob. Apa khorob itu? Fasadul akli minal kibar, rusaknya otak karena ketuaan. Karena tua otak menjadi rusak. Apa cirinya otak rusak? Yunsa ma alimahu wa yukrohu ma aropahu. Yang sudah tahu menjadi tidak tahu, yang belum tahu hese tahu, nah gitu. Nuges apal laleungitan, anu can datang hese asup. Nah, itu yang disebut dengan khorob. Orang akan mengalami itu, karena itu sunnatullah. Maka fase perkembangan fisik 3, fase perkembangan jiwa pun 3. Ketika fisiknya dokpan lemah, maka jiwanya tiflan kanak-kanak. Ketika fisiknya kuatan kuat, maka jiwanya asyuddatan dewasa. Ketika fisiknya dokpan wasyaibata lemah beruban, maka jiwanya ardalil umur, ilmunya dibuang oleh Allah. Kenapa ilmunya dibuang? Untuk menyesuaikan antara fisik yang lemah dengan ilmu yang ada. Sebab lamun awak geus teu kuat, geus ripuh, di dieu pinter keneh, loba keneh kainget, itu nanti tidak menikmati masa lansia. Tapi dengan badan yang rapuh, di sini dihilangkan, maka orang tidak banyak keinginan. Tapi lamun di dieu pinter keneh, awak geus rapuh, kahayang loba, tapi awak geus teu kuat, maka lansianya tidak akan nikmat. Simbang. Nah, andai kata silang, nah ini nggak normal, nggak normal. Nah, al-mufassir
menjelaskan diantaranya Samarqandi. Ada yang menjelaskan masa kuat itu dari 18 tahun sampai 30 tahun. Itu masa-masanya kuat. Ada lagi yang menjelaskan 18 sampai 36. Dan ada lagi yang berpandangan litablugu asyuddakun kamalul quwwah wal fi'li, kekuatannya maksimal itu antara usia 30 sampai 40. Kalau usia maksimal manusia kuat 30 sampai 40, berarti masa kuatnya manusia itu ngan 10 tahun, gitu ya. Lain-lainnya lemah. Dari bayi sampai dewasa lemah. Kemudian dari kuat sampai lemah, lemah lagi. Jadi masa kuatnya itu sangat sebentar. Karena itu tidak ada kekuatan bagi manusia. Karena begitu cepat kekuatan itu pergi, lalu tiba-tiba lemah menjemput kembali. Nah, dari ketiga masa itu akan dipengaruhi oleh syakil. Fase pertama lemah, jiwanya kanak-kanak. Fase yang kedua kuat, jiwanya asuddah. Fase yang ketiga lemah beruban, jiwanya ardalil umur. Ini akan dipengaruhi siapa syakilnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an Al-Isra ayat 84, kullu ya'malu ala syakilati. Katakan Muhammad, setiap orang akan berperilaku tergantung man yusyakiluhu, siapa yang membentuknya. Ketika dia kanak-kanak akan berperilaku, syakilnya siapa? Ketika kuat lalu dewasa, siapa pembentuknya? Dan ketika badan lemah beruban, jiwanya lansia, siapa syakilnya? Dan itu akan berperilaku tergantung man yusyakiluhu. Nah, fitrah yang awal tidak jadi jaminan. Ketika di dalam rahim dilakukan perjanjian fitrah, setelah lahir diberitahu anak ini dalam keadaan fitrah, tapi Allah sendiri yang menjelaskan dalam perkembangan perilaku selanjutnya manusia akan dibentuk perilakunya oleh syakil. Nah, siapa yang termasuk kepada syakil itu? Di dalam hadis Nabi dijelaskan, kalau di dalam rumah yang menjadi syakil itu ibu bapak. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, begitu ya. Yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Nah, maka ibu bapaknya lah yang menyahudikan, menasronikan, memajusikan. Berarti ibu bapak sebagai syakil pembentuk anak di dalam rumah. Rasulullah memberikan contoh sederhana. Kama salil bahimah tuntijul bahimata hal taro fiha jad'a. Coba bandingkan, seperti binatang melahirkan anak binatang, ada cacat tidak? Tidak.
Ucing ngalahirkeun anak ucing fisikna sarua. Lalu perilakuna sarua. Kunaon ucing sok maling lauk? Nah, lantaran dibentuk ku bapa jeung indung ucing maling lauk. Kunaon monyet tara ditiung? Nah, karena indung jeung bapa monyet teu ngajarkeun ditiung, itu adalah syakil. Anak Yahudi, Nasrani, Majusi, Muslim tergantung syakilnya ibu bapa. Lalu Rasulullah menjelaskan ada lagi syakil yang lain adalah teman bergaul. Ar-rajulu ala dini khalilihi, seseorang akan beragama sesuai agama temannya. Falyandur ahadukum man yukhalliluhu. Coba lihat dengan siapa dia berteman. Teman bergaul pembentuk perilaku. Ibunya orang baik, bapaknya juga ahli ibadah, tapi kenapa anaknya tara salat jeung tara saum? Ini bisa jadi karena pengaruh temannya lebih dominan dalam membentuk perilaku anak itu. Makanya hati-hati memilih teman. Teman itu pembentuk perilaku. 3, juga yang termasuk kepada pembentuk perilaku adalah lingkungan masyarakat di mana dia tinggal. Karenanya ada hadis Nabi yang menjelaskan al-jar qoblad dar. Jika kamu mau bikin rumah, lihat dulu tetangga sekitar. Oh, kenapa? Sebab tetangga pembentuk perilaku. Rasulullah menjelaskan iyyakum wa khadra'ad diman. Awas, hati-hati terhadap lingkungan yang kotor. Sebab lingkungan yang kotor berpengaruh terhadap kita. Selanjutnya, yang menjadi pembentuk perilaku adalah lembaga. Lembaga. Rasulullah menjelaskan idza marartum biriyadil jannah, jika kamu lewat ke taman surga, farta'u, singgahlah. Lalu sahabat bertanya, wa mariyadul jannah, apa taman surga itu? Majalisul ilmi, taman surga itu ialah tempat mencari ilmu, tempat kajian ilmu. Bapak dan ibu malam ini berada di taman surga, majelis ilmi. Dan majelis ini tanpa disadari oleh kita membentuk perilaku kita. Tidak hanya sekedar ilmu, tapi perilaku yang terbentuk. Anggaplah kalau ilmu berapa persen yang dapat ibu dan bapak tangkap. Misalnya saya ngaji sejam, kira-kira katangkap kabeh moal tah? Moal. 50% moal. Pinter kene HP bisa nangkap kabeh. Nah. Nah. Biarlah ilmu tidak tertangkap, tapi jiwa terbentuk. Itu penting. Pembentukan perilaku oleh lembaga di mana kita mencari ilmu. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana dominannya tempat mencari ilmu
dalam membentuk perilaku. Huduru majlisil alim, hadir ke tempat mencari ilmu, afdalu min salati alfi rakaat, lebih afdol daripada salat 1000 rakaat. Wa iyadatu alfi maridin, lebih afdol daripada menengok 1000 orang yang sakit. Wa syuhudi alfi janajat, lebih afdol daripada adalah mengurus 1000 jenazah. Itu datang ke tempat ilmu. Tidak dihitung orang. Yang intinya bahwa begitu pentingnya majelis ilmi berpengaruh terhadap jiwa seseorang. Rasulullah keluar menemukan 2 majelis. Majelis yang satu, orang yang ada di dalamnya berdoa terus. Satu majelis lagi, orang di dalamnya yu'allimun nasal ilma, mengajarkan ilmu. Kemana Rasulullah singgah? Rasul mengatakan kepada majelis yang orang di dalamnya berdoa terus kepada Allah sesuai dengan keinginannya, Rasul mengatakan insya'a a'tahu wa insya'a mana'ahu. Kalau Allah menghendaki, Allah mengijabah. Kalau tidak, Allah menolak. Terhadap majelis ilmi, Rasulullah menjelaskan bahwa majelis ini adalah lahum, keinginan mereka dipenuhi Allah padahal dia tidak minta. Tapi Allah tahu apa keinginannya. Ibu-ibu punya keinginan enggak? Punya. Bapak-bapak boga kahayang? Boga. Tidak kita katakan. Tapi kita mengkaji ilmu, tapi keinginan dipenuhi Allah. Terus wajalasa ma'ahum, Rasulullah duduk bukan di majelis yang minta terus kepada Allah, tapi Rasulullah duduk bersama orang-orang yang mengkaji ilmu. Ini pentingnya majelis ilmi, pembentuk perilaku. Ibu bapak pembentuk perilaku, teman bergaul pembentuk perilaku, lingkungan masyarakat pembentuk perilaku, lembaga terbentuk perilaku. Yang di dalam bahasa pendidikan namanya bi'ah, lingkungan pembentuk perilaku. Kalau di dalam ilmu pendidikan dijabarkan yang pembentuk perilaku itu bi'ah madrasiyah, lembaga. Kedua, bi'ah mudarrisah, guru. Guru pembentuk perilaku. Yang ketiga, wasaid dirosi, media, pembentuk perilaku. Kemudian yang keempatnya adalah ahjab, golongan, pembentuk perilaku. Lalu yang kelimanya teman bergaul, sama seperti dijelaskan oleh Nabi, pembentuk perilaku. Jadi manusia diciptakan dalam keadaan fitrah, jiwanya akan berkembang. Si jiwa itu akan berkembang sesuai dengan siapa pembentuknya. Anak kecil dibentuk orang baik akan menjadi baik. Orang dewasa dibentuk oleh orang baik menjadi baik. Lansia dibentuk oleh orang baik menjadi lansia baik. Gitu. Nah, dari ketiga fase itu, maka model pendidikannya pun tiga.
Imam Al-Ghazali menjelaskan di dalam teori pendidikannya, as-sabiyyu amanat, anak itu amanat, wa qalbuhu tahiru jauharah nafisah, pada diri anak terdapat mutiara yang sangat berharga. Apa itu? Hati. Hati. In uwidal khairu, jika hati dibiasakan pada kebaikan, maka saida, akan bahagia di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Karena hati dibiasakan pada baik, maka akan menjadi baik. Wa in uwida syarru, tapi jika hati itu dibiasakan kepada buruk, sako wahalaka, celaka dan binasa. Lalu bagaimana cara menjaga hati supaya menjadi baik? Wasiyanatuha, cara menjaganya, bi ayu adibahu, lakukan pendidikan takdib. Wa yuhadzibahu, lakukan pendidikan tahdzib. Wa yu'allimahu, lakukan pendidikan taklim. Jadi 3 model pendidikan untuk menjaga agar manusia tetap menjadi baik, hatinya menjadi mutiara. Takdib, tahdzib, dan taklim. Pendidikan takdib untuk apa? Ini fase awal, di mana badan lemah, jiwa kanak-kanak. Pasang di sini takdib. Ketika badannya kuat, jiwanya dewasa, pasang pendidikan tahdzib. Ketika lemah beruban, jiwanya lansia, pasang pendidikan taklim. Pas. Bagaimana model pendidikan takdib? Model pendidikan takdib ialah model pendidikan penanaman, ditanam sejak awal. Karena jiwa anak dalam keadaan kosong, tidak ada diskusi di sini, langsung dijual dedet gitu. Dinyatakan Tuhan itu Allah cuma satu, sholat itu wajib, saum itu wajib, ini haram, ini halal, masukkan. Inilah yang disebut dengan takdib. Rasul menjelaskan, adib waladaka sogiro, lakukan takdib pada anakmu sejak anak itu masih kecil. Ketika anak masuk pada usia badan kuat, jiwanya dewasa, pikirannya sudah berkembang, paham-paham sudah masuk sini pada telinganya. Mungkin saja akan berubah akidahnya. Nah, di saat itu lakukan pendidikan tahdzib. Tahdzib itu ialah pelurusan, pembersihan, bimbingan, hatta khudibu wa nukku, sabda Nabi, sehingga bersihlah keyakinannya dari keyakinan yang salah. Sebab di saat masa dewasa, badan sedang kuat, orang saat-saatnya menerima pandangan-pandangan dari berbagai-bagai arah. Jangan dibiarkan mereka inhiraf, keluar dari jalan kebenaran sehingga menjadi munkhorib. Lakukan pendidikan tahdzib. Ketika sudah tua,
dan lansia. Nah, lakukan pendidikan taklim. Bagaimana modelnya pendidikan taklim? I'lamul ilmi, menyiram orang tua dengan ilmu. Kudu sering disiram dengan ilmu supaya seger. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang keur disiram. Kunaon? Ku ilmu. Balik ka imah layu. Gitu kan? Nah, datang deui ka pangajian, siram deui, seger deui. Balik ka imah layu deui, matak supaya seger kudu sering disiram dengan ilmu. Ini adalah taklim. Lamun jarang ngaji, jarang disiram. Kadituna jika kembang, lamun teu disiram jadi paeh. Lamun teu disiram ku ilmu, maka otak kita pun menjadi mati. Maka masa-masanya ini adalah model pendidikan taklim. Karenanya kita sering mendengar majelis taklim. Rata-rata majelis taklim muridna nu karolot, anu gampang poho hese asup, nah gitu. Jadi tidak ada berhenti belajar. Ketika kecil takdib, ketika dewasa tahdib, ketika orang tua dan lansia taklim. Ada pesan Nabi bagi ketiga fase. Ini pesan Nabi. Kalau tadi pendidikannya sudah takdib, tahdib, taklim. Pesan Nabi bagi fase pertama, badan lemah, jiwa kanak-kanak. Adibu auladakum wa ahsinu adabahum. Didiklah anak kamu dengan akhlak dan akidah, perbaikilah, baguskanlah akhlak mereka. Jadi tanamkan kepada anak kecil dengan model takdib, akidah, akhlak. Adibu auladakum ala salasati hisalin. Didiklah anakmu atas 3 hal. Hubbi nabiyikum, cinta nabi. Wa hubbi ali baitihi, cinta keluarga nabi. Wa tilawatil Qur'an, tanamkan kepada anak sejak dini pesan nabi, cinta baca Quran. Makanya sekarang banyak anak-anak kecil itu mereka belajar Quran, bahkan mereka tahfidz Quran. Nah itu bagus. Fa inna hamalatal Quran fi dili arsyillah yauma la dilla illa dilluhu. Sebab orang yang hafal Quran nanti pada hari kiamat akan mendapatkan naungan Allah yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Lalu bagaimana jika orang tua melakukan itu terhadap anaknya sejak kecil? Man qara'al Qur'ana wa 'amila bihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Orang tua yang mendorong anak kecil untuk belajar Quran dan hafal Quran, nanti Allah di akhirat pada hari kiamat akan memakaikan kepada kedua orang tuanya itu tajan, mahkota yang sinarnya lebih baik daripada sinar matahari. Anaknya yang belajar Quran, anaknya yang hafal Quran, didorong oleh ibu bapak, Allah memakaikan mahkota raja
kepada kedua orang tua itu. Nah, karena itu dorong sejak kecil. Imam Syafi'i mengatakan, hafidtul Qur'ana wa ana ibnu sab'in sinin. Saya hafal Quran ketika usia 7 tahun. Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran. Ketika dia berusia 10 tahun, dia hafal kitab hadis Al-Muwatta. Sejak kecil. Karena ilmu sejak kecil akan melekat kuat. Lalu pesan Nabi kepada fase yang kedua. Fase yang kedua. Badannya kuat, jiwa dewasa. Usikum bisyabab khairan thalatha. Aku wasiatkan kepada para pemuda 3 hal. Apa yang dipesankan itu? Ala wa innallah arsalani syahidan mubasyiran wa nadhira. Aku diutus sebagai rasul, syahid, mubasyir dan mundir. Maka Rasul berpesan untuk para pemuda itu kuatkan akidahnya. Kenapa? Fa innahum araqu afidatan. Karena para pemuda itu adalah hatinya masih lembek. Memang badannya kuat, jiwanya dewasa, tapi hatinya belum istiqomah. Masih goyang. Tergantung siapa yang mempengaruhi pemuda itu. Gampang terpengaruh. Maka pesan Nabi, kuatkan akidah pemuda itu. Kalau kepada anak kecil, tanamkan. Kalau kepada pemuda, perkokoh akidahnya. Lalu pesan Nabi kepada para lansia. Nah, pesan Nabi, kernu karolot. Jangan frustasi karena beruban. Sebab ada orang yang jatuh perasaannya lantaran loba huis. Rasulullah menjelaskan wa'atna ala syuyukh. Allah berpesan kepada para orang-orang tua, man syaba syaibatal Islam, siapa yang beruban tapi ubannya uban Islam. Nukumaha ari huis Islam dengan huis non muslim, maksudnya dia lansia sampai beruban tapi dia berpegang teguh kepada Islam. Sekalipun dia lansia sudah penuh dengan uban, tapi dia berkuat memegang Islam sesuai dengan ayat Allah, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka sabda Nabi, kanat lahu nuran yaumal qiyamah, bahwa uban itu akan menjadi sinar pada hari kiamat. Memang bodas, tapi pada hari kiamat itu akan menjadi sinar yang terang benderang. Karena itu jangan frustasi, jangan jatuh harga diri karena uban. Ternyata menjadi sinar. Lalu Rasulullah juga menjelaskan la tantibu syaiba, jangan kamu mencabut uban. Ma min muslimin yashibu syaibatan,
Tidak ada seorang muslim yang beruban fil Islam, di saat dia beruban Islam tetap dipegang, illa kanat lahu nuron yaumal qiyamah, maka di hari kiamat menjadi sinar. Ada orang yang berkata, saya mah hidung teu bodas gitu. Maknanya ialah sekalipun dia tua tetap memegang Islam. Lalu riwayat lain, illa kataballahu lahu azza wa jalla biha hasanah, setiap uban yang ada pada kepala kita itu dibalas dengan satu kebaikan kalau kita dalam Islam. Wa hadda anhu bihal khati'ah, lalu setiap uban itu menghapus kesalahan. Coba hitung berapa uban di kepala kita. Nah, tidak terhitung. Berarti betapa banyak kesalahan yang dihapus karena kita lansia tapi berada dalam Islam. Kemudian ketika Nabi Ibrahim beruban pada jenggotnya, bertanya kepada Allah, ya Rabbi mahada, Tuhan apa ini? Maka jawaban Allah, hadawi korun, ini adalah kewibawaan. Jadi uban itu adalah kewibawaan. Tapi Nabi Dawud mendapat wahyu dari Allah. Ini bagi lansia, bagi aki-aki nugus beruban, tapi dia tidak beribadah. Nu disebut aki-aki naon eta teh? Nah, Allah berfirman, ya Dawud, wahai Nabi Dawud, inilah andur syaikhul kabiro, saya melihat orang lansia, sobahan wa masaan, pagi dan sore. Lalu aku katakan kepada lansia itu, abdi, hambaku, kaburo sinnuka, umurmu sudah tua, waraqqa jilduka, kulitmu sudah keriput, wawahana admuka, tulangmu sudah lemah, wahana kudumuka alayya, sebentar lagi kamu akan datang padaku. Nah make geus kolot masih keneh jauh ka Allah, pastahyi minni, wahai orang tua yang lansia, takutlah kepadaku, malulah kepadaku. Kenapa? Fa inni astahyi anu adiba syaibatan pinnar, karena aku kagok rek nyiksa nuhuisan di neraka. Betul. Jadi Allah kagokkeun nu geus kokolot begog tapi masih keneh tacan ibadah ka Allah. Nah, karena itu ketika kita lansia sebaiknya kita tetap pegang Islam. Bagaimana kesimpulan dari ketiga fase itu? Jika kita berada dalam Islam sejak kecil sampai dengan lansia. Ini adalah hadis yang terakhir yang saya akan sampaikan. Rasulullah SAW menjelaskan, hadis yang bersumber dari Anas bin Malik, al-maulud hatta yablughal hinsa, anak kecil sebelum dia dewasa, apabila dia melakukan kebaikan,
maka kebaikan itu dicatat bagi kedua orang tuanya. Anak kecilnya belum ada kewajiban apa-apa, tapi kewajiban itu dari orang tua yang mendidik anak, maka kebaikan yang dilakukan oleh anak itu ternyata pahalanya bagi kedua orang tua. Wa ma amila min sayyi'atin lam tuktab alaihi wala ala walidai. Jika anak kecil yang belum dewasa melakukan perbuatan buruk, maka perbuatan buruknya tidak dicatat, juga tidak dicatat untuk kedua orang tuanya. Jadi kebaikan bagi orang tua, keburukannya tidak dicatat. Faidza balagol hinsa, apabila anak itu sudah sampai dewasa, ajrallahu alaihil qalam, maka Allah menetapkan kewajiban bagi dia. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus dua malaikat ayyahfadha wa ayyushaddida, agar menjaga pemuda itu. Pemuda yang muslim dalam Islam, dia dijaga oleh malaikat. Asal Islam. Faidza balagha arba'ina sanatan fil Islam, apabila usianya sampai kepada 40 tahun, tapi usia 40 tahun dia berada dalam Islam, ammanahullahu minal bala, Allah akan menjaganya dari bala, dari ujian. Lalu faidza balagha khamsina, apabila sampai orang muslim itu usia 50 tahun, baca ibu dan bapak kira-kira di usia yang mana? Nah, apabila sampai ke usia 50 tahun, khaffafallahu hisabahu, Allah mengentengkan hisabannya. Faidza balagha sittin, apabila orang muslim sampai kepada usia 60 tahun, razaqahullahu inabata ilaihi mimma yuhibbu, Allah memberikan rizki pengampunan bagi dia. Usia 60 tahun banyak diampuni oleh Allah. Faidza balagha sab'in, nah, apabila sampai usia 70 tahun, saya belum 70, saya 68, berarti masuk kepala 6 nih. Nah, ahabbahu ahlus sama, dicintai oleh para malaikat di langit. Para malaikat istighfar bagi hamba muslim yang usia 70 tahun. Faidza balagha tamanin, nah, apabila sampai usia 80 tahun, ada yang 80? Belum? Nah, belum. Kataballahu hasanatihi, Allah mencatat kebaikan-kebaikannya, wa tajawaza an sayyiatihi, keburukannya tidak dihiraukan. Yang dicatat kebaikan, keburukannya dibiarkan. Faidza balagha tis'in, nah, apabila orang muslim sampai usia 90 tahun, ghafarallahu lahu ma taqaddama min danbi wa ma ta'akhkhar, dosa yang lama dan dosa berikutnya diampuni. Lalu Allah memberikan syafaat bagi keluarganya, wa kutiba aminullah, di langit diberi nama orang muslim usia 70 tahun, usia 90 tahun, Islam masih tetap dipegang, di langit diberi gelar Aminullah. Sedangkan di bumi diberi gelar Asirullah, orang yang mendapat kemudahan berjalan di jalan Allah. Nah, faidza balagha ardalal umri, apabila usianya lebih dari 90 tahun menjelang berapa?
100 tahun dia menjadi pelupa. Kataballahu mithla ma kana yamalu fi sihatihi. Jika lansia pelupa melakukan kebaikan, sekalipun kebaikannya adalah salah, maka dicatat pahalanya oleh Allah seperti dia normal ketika dinya tidak terganggu. Makanya ada orang yang usia 90 tahun lebih sholat lohor nage 4 kali gitu. Ini dicatat pahalanya sekalipun salah. Fa idza amila sayyi'atan lam tuktab alaih. Tapi bila mana lansia itu melakukan kesalahan, maka tidak dicatat keburukannya. Makanya lamun lansia anu lanjut usia papang di mana baik teu matak dosa. Kan sok di mana baik papang natenya? Aya di ditu, aya di dia. Itu keburukan yang tidak akan dihiraukan oleh Allah. Nah, karena itu betapa bahagianya kalau kita berada pada tiap-tiap fase, dan pada setiap fase itu Islam kita pegang sampai kuat, sampai ketika kita lansia berada dalam Islam, itu semua adalah kebahagiaan. Karena itu pesan Allah, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Inilah kajian kita, fase kehidupan dan model pendidikannya, yang intinya adalah sejak kecil sampai lansia lakukan pendidikan, pegang Islam dengan kuat, sekalipun kita menjadi lansia mulia, bukan lansia hina. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.